kebetulan pejabat-pejabat B mana BCB ini banyaknya. Setelah ini berpotensi, meskipun niat belum ada ya, tapi kesempatan terbuka. Ya, senggol-senggol sedikit, sedikit senggol-senggolan gitu ya. Pelanggaran kegiatan yang temanya ini untuk seluruh dan tenaga kependidikan gitu ya. Ada cleaning service, ada security, selaku mahasiswa. Nah ini ya. Yang kedua, ketika konsultasi, nah ini yang tadi, usahakan di tempat yang resmi, ruang dosen misalnya, tempat umum dan bisa dilihat oleh orang banyak. Ya, jadi kita ini masing-masing di kampus, teman-teman, ini memang baru mulai proposal yang angkatan 2, ada ruang dosen. Kemudian ada tempat umum yang bisa dijadikan untuk tempat konsultasi. Terus bagaimana nanti jika terpaksa, ya, terpaksa harus ke rumah dosen misalnya, atau di ruang yang lain yang itu tidak bisa dilihat oleh orang banyak, kita lihat kelanjutannya. Hindari bertemu dengan dosen atau tenaga pendidik di luar jam kerja. Sebenarnya ini Ibu Zurifah dosen ya, saya dosen nih. Ini kita punya jam kerja itu dari jam 7:30 sampai jam 4. Ya, dan di antara jam itu adalah hak saudara untuk mendapatkan bimbingan di kampus. Nah, yang harus dihindari adalah hindari bertemu dengan dosen itu di luar jam kerja. Luar jam kerja berarti dari jam 4 sampai jam berikutnya. Tapi Pak, karena dosennya sibuk, barangkali bisa ketemu di jam 4:30, masih toleransi. Ya, lewat dari itu nggak bisa lagi sebenarnya. Cuman apa yang harus dilakukan? Nah, jika dosen meminta bertemu di luar kampus, ajaklah teman. Jangan dewean. Ya, jadi teman-teman yang putri atau yang mahasiswa, ajak teman. Ini untuk mencegah, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sampai kepada tingkat pelecehan, supaya nanti ketika teman-teman ada nuansa yang tidak bagus, saudara punya teman yang bisa melihat itu. Dan biasanya memang iya sih kalau berdua itu setan yang berdua dulu ya. Tapi dia bisa menjadi penetralisir keadaan pada waktu itu. Berikutnya yang sopan, singkat, dan jelas. Nah, ini kan kita banyak tipe-tipe ya. Nah, kadang salah ketik nih. Mau bikin terima kasih. Kalau kita menentukan kan orang zina tuh, nah, ya kan, seolah-olah melegalkan zina. Tidak itu, ya, tidak itu yang dimaksud di situ, bukan melegalkan zina. Karena tidak tercover kan ya, yang suka sama suka tidak tercover dia di dalam RUPKS ini. Ini nggak masuk, padahal itu sudah ada tapi di undang-undang lain gitu. Karena itu udah jelas, itu baca dengarkan apa kata Mahfud MD. Itu negara kita tidak melegalkan itu. Terkait kekerasan seksual di kampus, yang pertama itu mungkin selama ini yang saya tahu juga, baik itu di jurusan, banyak dari adik-adik itu tidak tahu tempat untuk mengadu itu. Yang pertama, tidak ada keamanan yang pasti tentang rahasia itu. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana peran dari PSGA ini ke depannya untuk agar kejadian-kejadian ini terungkap gitu dan korban ini nyaman gitu Bu. Apa saja langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh PSGA ini? Terus mungkin
setelah ada langkah-langkah itu, berapa persen keamanan yang akan didapatkan dari korban ini, Bu? Mungkin itu saja. Harapan saya di tahun ini bergantinya status, semoga pelecehan seksual di kampus. Harapan pemerintah segera membuat kebijakan, menetapkan undang-undang ramah ya. Korban bisa mendapatkan perlindungan yang baik dan benar-benar dilindungi. Tidak ada lagi korban maupun pelaku. Ketua PSKIA, Bu, yang menjadi prioritas utama dalam pencegahan kekerasan seksual ini, penanganan kekerasan itu seperti apa, Bu, di lingkungan kampus? Tugas utamanya adalah kita melihat dulu kasusnya seperti apa, kriteria kasusnya, berat kecilnya, lalu kita tangani. Yang penting itu korbannya, jangan sampai korban ini terintimidasi atau dibullying dengan sesamanya ataupun yang lainnya. Makanya kita utamakan pelindungan korban, dan kalau pelakunya dari kampus itu juga termasuk prioritas kita. Biar pelaku ini tidak jerah, agar dia jerah dalam melakukan pelecehan seksual. Jika ada dosen atau pegawai yang melakukan tindakan kekerasan seksual, sanksinya seperti apa, Bu? Lihat dulu, kita lihat masih juga kita klasifikasikan dulu, berat atau ringan atau sedang. Nah, jika berat itu kalau berdasarkan SOP itu bisa diusulkan untuk dipecat sebagai dosen, walaupun dia adalah pegawai negeri, dosen pegawai negeri, kita usulkan untuk dipecat.